Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku, perkenalkan, nama saya Saila Anissa Silvia. Kali ini saya akan menjadi host dengan materi yang akan disampaikan adalah mengenai kesehatan. Dan narasumbernya pun kali ini adalah ibu guru yang sangat cantik di SMA Negeri 1 Pangalengan ini. Dan nama beliau adalah Ibu Risma Solihah. Nah, langsung aja yuk kita cari informasinya. Yuk ikutin saya. Untuk sementara salamnya seperti ini ya, karena kita harus melakukan protokoler COVID-19. Bener banget, kita harus mengindahkan peraturan pemerintah. Gimana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Kita tanya yuk, anda sekalian, semuanya sehat kan? Semoga sehat-sehat aja ya. Semoga sehat ya. Di dalam kondisi yang kita tidak beraktivitas seperti biasanya seperti ini ya. Gitu. Nah Bu, langsung aja ya Bu, biar gak lama-lama kita nih Dela mau tanya, kan semuanya tuh udah gak sabar gitu buat masuk sekolah. Betul, udah kangen ya. Ya Bu, namun situasinya sekarang kan lagi diwabah oleh pandemi corona nih. Jadi gak memungkinkan ya harus sekolah. Kira-kira nanti kalau misalnya udah masuk KBM, bagaimana sih langkah-langkah untuk menyikapi hal seperti itu agar kita juga terhindar dari virus COVID-19 terutama? Ya, betul. Pasti anda sekalian, apalagi calon siswa-siswa SMA Negeri 1 Pangalengan ini sudah pengen masuk ke SMA Negeri 1 Pangalengan, pengen tahu sekolah di SMA 1 Pangalengan itu seperti apa, karena akan berbeda kan dengan ketika kalian waktu SMP. Apalagi kakak-kakak kelasnya, kelas 11 dan kelas 12 nya pun tentunya amat kangen dengan sekolah tercinta kita ini. Kemudian kebetulan nih ibu mau melakukan simulasi ketika nanti proses KBM sudah mulai, tetapi dengan catatan protokol COVID-19 tetap dilakukan. Jadi simulasinya seperti apa Bu? Kayak kita panggil salah satu yang akan simulasi. Oke. Tring. Nah, Ini dia wah, ada langsung ada selfie. ya. Oke, boleh ditanya dulu teh siapa namanya? Siapa namanya Teh? Namanya Selfie Meilan Nuraini. Oke, kali ini Teteh bakalan jadi apa ya? Yang akan melaksanakan simulasi mungkin ya. Nanti gambarannya seperti ini. Ketika Anda sekalian akan mulai melaksanakan KBM, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kan ketika sebelum bel masuk terburu-buru parkir langsung masuk ke kelasnya masing-masing. Untuk situasi seperti ini tidak seperti itu. Tapi kalian harus melalui beberapa proses dulu. Karena satu, ini demi kesehatan kita bersama. Jadi bukan untuk kesehatan diri sendiri, tetapi ketika kita menjaga diri sendiri, kita juga menjaga orang lain. Jadi kalau istilah gaulnya sih, aku jaga kamu, kamu jaga aku, gitu ya. Bener, saling menjaga lah. Betul. Oke Bu, langsung aja yuk. Iya, Ke boleh, tahap yang yuk. pertama ya. Nah, tahapan yang pertama, Teh boleh dari sini. Nah, ketika masuk, itu pun biasanya kan bergerombolan ya. Iya benar. Dengan teman gengnya dan lain sebagainya, kita harus tetap jaga jarak dengan minimal 1 meter. Nah, setelah itu berbaris, kemudian nanti ada bapak ganteng yang kegantengannya ditutupi oleh masker. Jadi setelah sudah berbaris, boleh silakan ke depan. Nanti kita akan dicek suhu. Fungsinya itu seperti apa? Fungsinya adalah untuk mengecek kan salah satu tanda-tanda COVID-19 itu jika terinfeksi adalah demam. Nah, jika siswa memiliki tinggi suhu badan, di atas 30 derajat, maka akan kami sarankan untuk pulang. Jadi, yang boleh masuk ke sekolah di lingkungan sekolah itu adalah siswa yang memiliki suhu badannya di bawah 37 derajat. Gitu. Sudah dicek aman Pak? Berapa derajat Pak? 36. Jadi lolos tahap 1. Kita seleksi berikutnya. Nah, di sini ada wastafel. Nah, setelah lolos tadi tahap pertama pengecekan suhu badan, kemudian kalian
adik-adik sekalian wajib untuk cuci tangan. Meskipun dari rumah sudah cuci tangan, tetapi kan kalian kesini melakukan aktivitas. Contoh mengendarai motor, kita kan tidak tahu bakteri itu adanya di stang motor dan lain sebagainya. Silahkan diperagakan. Ya, jadi bukan hanya air, karena kalau air bakterinya tidak mati. Jadi tetap menggunakan sabun. Kemudian ada protokol pencuci tangan yang baik dan benar. Hati-hati sela-sela jarinya, kemudian telapak tangan dan punggung tangannya. Nah, ini dicontohkan oleh relawan kita. Mungkin sambil mencuci tangan, kalian bisa sambil berzikir. Karena selain kita harus ikhtiar secara lahir, kita pun harus berikhtiar secara batin. Oke, sudah selesai. Baru kita ke tahapan berikutnya. Tahap berikutnya apa, Bu? Tahap berikutnya adalah oke, ini tahap berikutnya. Tereng. Nanti akan disimpan di sebelah sini. Ini adalah hand sanitizer. Jadi untuk double cleansing biar lebih bersih lagi. Boleh silakan Teh. Terima kasih banyak ya Teh ya udah. Terima kasih Teh. Nanti mendapatkan voucher 1 juta rupiah dari bapaknya ya. Oke Bu, lanjut nih. Ya, apa Teh? Fasilitas apa saja yang sudah disiapkan di sekolah SMA Negeri 1 Pangalengan ini? Oke, alangkah baiknya kita sambil duduk aja ya. Iya, Biar boleh. agak santai lumayan pegel soalnya. Oke, dari segi fasilitas, tadi kan sudah dilihat dari depan. Kita menyiapkan alat untuk cek suhu tubuh. Kemudian yang kedua, kita menyediakan wastafel yang cukup banyak. Jadi di setiap sudut sekolah itu kita menyediakan wastafel. Jadi tidak perlu misalkan siswa di kelas 10 harus cuci tangan di kelas 12 itu karena kejauhan kan. Jadi kita menyediakan fasilitas wastafel yang cukup banyak, kemudian hand sanitizer di setiap kelas dan lain sebagainya. Ya berarti alhamdulillah ya untuk fasilitas semuanya sudah memadai gitu. Jadi efektif untuk cuci tangan nggak perlu jauh-jauh juga gitu. Iya Udah betul. bagus. Jadi tidak perlu cuci tangan harus olahraga dulu ke atas dan lain sebagainya. Itu kan capek. Iya benar banget. Oke Bu, kalau pola hidup sehat untuk siswa itu bagaimana? Nah, di situasi seperti ini, sebenarnya kalau pola hidup itu seperti biasa pada umumnya, yaitu makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga yang rutin, tidak makan sembarangan. Nah, untuk khusus COVID-19 saat ini, itu kan pemerintah sudah terapkan. Seperti kalau keluar rumah kita harus menggunakan masker. Saya sebenarnya menggunakan masker, cuman kebetulan lagi proses syuting seperti ini tidak enak kan. Jadi saya simpan dulu. Kemudian ini contohnya, tanda salah pakai maskernya tetap digunakan. Nah, kemudian social distancing. Jadi ketika kita harus berinteraksi dengan keperluan, maka jangan sampai kita saling menempel. Jadi tetap harus ada jarak. Kemudian ketika sudah beraktivitas di luar, itu cuci tangan ke rumah. Alangkah baiknya yaitu mandi. Karena kita tidak tahu virus itu menempel di baju kita, di badan kita, dan itu kita membawa kepada orang di rumah. Khususnya itu anak kecil dan lansia ya, karena itu lebih rentan terkena COVID-nya. Itu sih sejauh ini. Kemudian kalau tidak terlalu penting keluar rumah, mending di rumah dulu. Stay at home ya. Ya, stay at home karena kan kita sudah beberapa bulan ya seperti ini dan kita merindukan aktivitas main ke luar, kemudian berkreasi apapun itu hobi kalian, bertamasya, itu kita rindu. Tapi kalau kita rindu, maka kita harus atuhi peraturan saat ini. Karena semakin kita ternyata
membeli dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, benar banget ya. Berarti intinya kita harus mengindahkan protokol pemerintah, gunakan masker, jaga jarak, pokoknya selalu jaga kebersihan gitu ya Bu ya. Iya, betul. Oke, nah sekarang Bu, model seperti apa nih sikap yang dilakukan di tengah COVID-19? Contohnya harus gimana gitu untuk menyikapi pandemi ini gitu. Khususnya mungkin di lingkungan sekolah ya. Iya Bu. Sebenarnya yang tadi saya sudah sebutkan, pasti ke sekolah kita wajib untuk menggunakan masker, yang tadi wajib cuci tangan setelah beraktivitas, dan ada yang lebih berbeda yaitu satu kelas itu kita tidak full, jadi hanya maksimal 20 orang. Jadi setengahnya. Nggak boleh full semuanya Bu. Iya. Kalau tempat duduknya gimana Bu? Boleh berdua ini? Enggak, kan biasanya satu meja, 2 kursi. Itu diisinya hanya 1 orang. Nggak boleh ya Bu. Iya, jadi kita tetap ada jarak. Kalau misalkan satu meja kita tetap berhimpitan, itu kan kita bisa saling menularkan. Gitu. Kemudian seperti mau bersin atau batu, itu kan biasanya wah haji. Kemudian itu ya, karena kan spontanitas. Kalau sekarang silakan bersin ketika menggunakan masker atau bisa menggunakan seperti ini. Bagian atas, bagian Tapi tidak seperti ini, karena tangan ini lebih sering beraktivitas seperti misalkan memegang sesuatu, kemudian nanti tangannya dipegang, maka bisa terinfeksi. Iya Bu, soalnya kan tangan juga itu sumbernya dari bakteri-bakteri, makanya kita juga jangan pegang wajah gitu misalnya Jangan keseringan hidung pegang ya Bu, wajah, iya, hidung, betul. mata, nggak boleh lah diusahakan kalau udah cuci tangan ya silahkan. Iya, biasanya kan kalau ada jerawat sedikit suka gatel. Ya, nggak boleh ya Oke Bu. Nah, kira-kira apa nih pesan Ibu untuk adik-adik di rumah mengenai pola hidup sehat ini? Oke, pesannya sebenarnya sama dengan anjuran pemerintah. Ketika kalian beraktivitas di luar rumah menggunakan masker, sering cuci tangan. Kalau misalkan berpergian kan kita bisa bawa hand sanitizer ya, yang kecil. Kemudian social distancing, jaga jarak. Kalau mau main dulu dan lain sebagainya, ditahan dulu, mending di rumah aja dulu. Karena semakin baik kalian melakukan hal seperti itu, semakin cepat kita sekolah seperti biasanya. Gitu. Kemudian kalau kesehatan pribadi mungkin itu tadi ya, karena kan kita harus sering banyak minum vitamin kalau bisa, kemudian makan sayuran dan buah-buahan karena itu dari dalam kita imunitas mungkin semakin bagus ya. Kemudian olahraga yang rutin, dan jangan lupa juga itu bentuk ikhtiar ya, bentuk ikhtiar kita. Tetap kita harus berdoa semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya dan dari segala penyakit, dan semoga wabah atau pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan Indonesia bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya gitu. Nah benar banget ya adik-adik. Jadi selain harus mengindahkan protokol pemerintah seperti cuci tangan, pakai masker dan lain-lain, tapi kita juga harus mengkonsumsi